Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sahapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kesalahan yang sering terjadi pada saat proses klaim jaminan hari tua yang dilakukan oleh sahabat pekerja. Nah, jadi pastikan sebelum melakukan klaim jaminan hari tua, perhatikan betul-betul sekiranya apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilengkapi untuk melanjutkan proses klaim jaminan hari tua. Nah, oke sahabat pekerja, sebelum dilanjutkan nggak ada salahnya untuk share ke sahabat pekerja lainnya channel ini. Semoga semua sahabat pekerja memperoleh informasi yang sama dan pemahaman yang sama. Oke, kita lanjut. Dari sahabat pekerja banyak yang mengalami kesalahan dalam arti pada proses klaim jaminan hari tua itu ada beberapa poin yang sahabat pekerja dirasa itu adalah kesalahan. Yang pertama yaitu pada saat daftar antrian online, sahabat pekerja tidak memperhatikan betul-betul ejaan alamat penulisan emailnya. Banyak sahabat pekerja yang mengalami setelah berhasil daftar antrian online, ternyata tidak terkirim ke alamat email yang dituliskan di daftar antrian online tadi. Penyebabnya adalah mungkin kesalahan penulisan ejaan alamat email. Jadi sebelum diproses ataupun dilanjutkan simpan ataupun diproses, sahabat pekerja harus memperhatikan betul-betul alamat emailnya itu, apakah ejaan penulisannya itu sudah benar. Jadi periksa lagi, jangan sampai salah, jangan sampai gagal berhasil terkirim ke email. Karena impactnya apa? Impactnya apabila sahabat pekerja gagal dan tidak terkirimkan ke alamat email daftar antrian online yang berhasil tadi, sahabat pekerja mungkin harus menghubungi cabang yang bersangkutan untuk dilakukan pembatalan ataupun dilakukan riset antrian agar bisa melakukan antrian online ulang. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi untuk proses daftar antrian online harus betul-betul diperhatikan ya sahabat pekerja untuk penulisan alamat emailnya, baik itu hurufnya, baik itu karakter dan lainnya. Jadi pastikan sesuai dengan alamat email kita. Jadi bisa dipastikan bahwa alamat email yang ditulis ataupun yang dicantumkan itu benar, maka akan berhasil terkirim ke alamat email peserta. Terus kesalahan yang kedua yaitu faktor tergesa-gesa ataupun faktor terburu-buru dari waktu berhasil daftar antrian online, langsung saat itu juga ataupun besoknya langsung dilakukan upload ke link dokumen yang tertera di antrian online. Nah, ini banyak nih dari sahabat pekerja yang mengalami kesalahan dalam arti terlupa lah, ataupun juga ada yang kurang lengkap lah, ataupun yang harusnya di scan itu keseluruhan kartunya dia hanya scan satu, ataupun paklaring yang harusnya di scan semuanya dia hanya men-scan satu. Nah, jadi ini adalah faktor yang saya rasa menurut saya itu faktor terburu-buru. Jadi seburu-burunya peserta dalam melakukan upload ataupun seawal-awalnya sahabat pekerja melakukan upload tidak akan diproses lebih dulu, tidak akan diproses duluan oleh petugas. Tetap saja harus menunggu tanggal dan jam antrian yang terjadwal. Ingat, jadi seawal-awalnya sahabat pekerja mengirimkan upload ke link dokumen, tetap saja akan diproses oleh petugas ataupun akan dikonfirmasi dan diverifikasi oleh petugas pada saat tanggal dan jam antrian yang terjadwal. Jadi percuma, walaupun pengirimannya awal hari, tetap saja diprosesnya sesuai jadwal. Nah, saran saya, gunakan spare waktu yang ada
spare waktu yang ada untuk mencek kembali, untuk melengkapi kembali sekiranya data apa saja yang belum lengkap, sekiranya dokumen apa yang harus saya penuhi ataupun yang harus dilampirkan, terus bagaimana penulisannya, bagaimana pengisiannya. Nah, sahabat pekerja cari-cari informasi aja dulu. Jadi jangan tergesa-gesa, gunakan spare waktu yang ada sebelum H-1 ataupun H-2 sahabat mengupload. Jadi sahabat pekerja bisa prepare. Sekiranya dokumen ini masih ada yang kurang, sekiranya dokumen ini harus ada tanda tangan ataupun lainnya. Jadi pastikan jangan terburu-buru, karena itu banyak banget dari sahabat pekerja yang mengalami kesalahan di saat proses itu. Nah, untuk kesalahan yang ketiga, banyak dari sahabat pekerja yang mengalami penolakan ataupun pengajuan tidak layak, pengajuan dibatalkan atau ditolak. Alasannya karena status sahabat pekerja masih aktif di perusahaan yang sekarang. Nah, jadi sahabat pekerja, saran saya dalam melakukan antrian online, gunakan nomor KPJ yang tempat perusahaan terakhir. Kenapa? Jadi dengan KPJ perusahaan terakhir itu bisa memprediksi apakah status di perusahaan yang terakhir itu benar-benar sudah nonaktif atau belum. Nah, kebanyakan dari sahabat pekerja yang mencairkan lebih dari satu kartu KPJ itu melakukan daftar antrian online-nya digunakan nomor KPJ yang sebelumnya ataupun yang awal. Ini yang tidak bisa diprediksi apakah status kartu yang terakhir ini sudah nonaktif atau belum. Jadi masalahnya ketika sahabat pekerja memproses, mengupload dan diverifikasi oleh petugas, petugas menemukan kalau kartu yang terakhir ini masih dalam keadaan aktif. Nah, jadi saran saya lakukan daftar antrian online dengan nomor KPJ dari perusahaan yang terakhir untuk menghindari hal ini. Jadi gunakan yang terakhir ya sahabat pekerja untuk menghindari gagalnya ataupun ditolaknya oleh petugas lantaran kartu kepesertaan sahabat pekerja masih aktif. Nah, terus kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat adalah sahabat pekerja itu tidak mengupload ataupun tidak melakukan scan dokumen itu secara keseluruhan. Contoh, misalnya sahabat pekerja ingin mencairkan kartu KPJ-nya itu lebih dari satu. Nah, sahabat pekerja jangan mengupload hanya satu KPJ saja, melainkan harus upload semua kartu yang ingin dicairkan menjadi satu file. Jadi sahabat pekerja bisa foto seluruh kartu KPJ-nya dijadikan satu file, ataupun di-scan seluruh kartu KPJ-nya dijadikan satu file. Begitu pula paklaringnya. Paklaringnya juga apabila sahabat pekerja mencairkan lebih dari satu, foto ataupun scan semua paklaring yang ingin dicairkan menjadi satu file. Itu agar mempermudah sahabat pekerja untuk upload di slot uploadan yang tersedia untuk paklaring. Oke, terus untuk kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima ini adalah pada saat proses verifikasi dan konfirmasi ke nomor handphone ataupun nomor WA sahabat pekerja tidak standby, sahabat pekerja tidak mengangkat, ataupun sahabat pekerja terlewat saat dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Saran saya untuk hal ini, pastikan di hari H ataupun H-1 hari H itu handphone, email, dan nomor WA dalam keadaan standby aktif. Jadi sahabat pekerja saat dihubungi oleh petugas ataupun oleh PIC BPJS Ketenagakerjaan yang memproses klaim jaminan hari tua sahabat pekerja bisa langsung menjawab. Sahabat pekerja bisa langsung mengkonfirmasi, dan sahabat pekerja bisa langsung
langsung bertatap muka ataupun video call oleh petugas. Jadi jangan tinggalkan handphone sahabat pekerja pada hari-hari itu, karena hari H-1 ataupun hari H-nya itu adalah idealnya petugas akan menghubungi sahabat pekerja untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Terus bagaimana apabila tidak dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan? Oke, saya tekankan lagi, untuk proses klaim jaminan hari tua apabila tidak dihubungi ataupun tidak dikonfirmasi oleh petugas untuk video call, maka saran saya cek alamat email, cek WA ataupun cek SMS atau apakah ada informasi dari BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, jadi banyak sahabat pekerja yang menanyakan, kok saya tidak di video call, kok saya tidak dikonfirmasi. Nah, saya tekankan lagi, untuk proses klaim jaminan hari tua, untuk video call itu tidak semua petugas melakukannya, tidak semua petugas menghubungi video call. Video call hanya akan dilakukan apabila diperlukan oleh petugas sebagai pendukung, data pendukung untuk memverifikasi data yang masuk dengan data yang sebenarnya hasil dari video call tersebut. Jadi ada juga yang peserta tidak di video call namun tetap cair. Nah, jadi buat sahabat pekerja yang tidak di video call, tenang saja. Yang penting WA, nomor telepon dan nomor WA selalu aktif, dan lihat apakah ada info dari petugas BPJS Ketenagakerjaan tentang status pengajuan klaim sahabat pekerja. Jadi tidak semua klaim jaminan hari tua itu dilakukan harus melalui video call. Oke, jadi video call itu hanya dilakukan oleh petugas apabila diperlukan untuk data pendukung, mencocokkan, memverifikasi data yang masuk dengan data di lapangan itu apakah sesuai. Apabila masih ada keraguan-raguan dari petugas, maka akan dilakukan video call. Tapi apabila data valid, data lengkap, data sesuai, menurut saya dengan tidak dilakukannya video call akan tetap dilakukan pencairan. Oke sahabat pekerja, mungkin demikian informasi yang saya bisa berikan ya. Jadi semoga bisa dijadikan referensi, semoga juga bisa dijadikan pedoman dalam melakukan klaim jaminan hari tua agar dapat berhasil 100% berhasil. Ingat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pastikan benar, pastikan lengkap, pastikan sesuai, baru eksekusi. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.